Wa qad qala al ulama intabihu min ghiratit tuyus fi jarabiha. Intabihu dari ucapan Aqran bahwa para ulama bagaikan tuyus katais, seperti domba jantan yang cemburu dengan laki-laki yang lain yang masuk ke kandangnya akan ditanduk. Maka pingin dia itu berkuasa pada kandangnya dan perempuan-perempuan yang ada di kandangnya. Coba dimasukkan kambing baru, maka akan dikejar-kejar oleh kambing yang menjadi pemimpin di kandang tersebut. Maka begitulah keadaan dari para ulama, kata para salaf dulu, bahwa ghirah mereka sangat besar, ingin menjatuhkan dan ingin menjegal teman sendiri. Maka qaulul Aqran la yu'tamad. Fal anhuna Muhammad ibnu Sa'ad kullul ulama yuwathiquna al-Mu'afiri Abdurrahman ibnu Syuraih wa qala Muhammad ibnu Sa'ad munkarul hadis. Fayungdor hal Muhammad ibnu Sa'ad min jarh Aqran, al-jawab la. Idan mada? Idan ungdur ila as-sanad. Fasanaduhu min al-Waqidi, wal-Waqidi hada Muhammad ibnu Umar al-Waqidi dhaif. Idan arafna min hada ala anna al-masdar fi qaul jarh wa ta'dil min Muhammad ibn Sa'ad ya'ti min tariq al-Waqidi. Thumma naqul idan madam hakada hal nahnu al-an manaltafit ila aqwal Muhammad ibn Sa'ad. Maka kalau begitu diketahui dia itu dari Al-Waqidi, maka apakah kita meninggalkan semua periwayatan dari Muhammad ibn Sa'ad? Al-jawab la. Maka jawabnya tidak. Karena Muhammad ibn Sa'ad dia seorang, tadi kita sebutkan, siqah. Dan periwayatannya dari Al-Waqidi ada benarnya. Seperti dulu Imam Ahmad bersama Hambal ibnu Ishaq setiap Jumat mengambil dari Muhammad ibnu Sa'ad yang dia catat dari Al-Waqidi. Dan Al-Waqidi catatannya yang diambil oleh Muhammad ibnu Sa'ad benar. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ucapan Muhammad ibnu Sa'ad tidak semuanya dibuang. Namun bagaimana kalau begitu? Dilihat dari di saat direkenkan, di saat digandengkan dengan ucapan para ulama yang lain. Jika dia berkesendirian, seperti di sini, semua orang mensikohkan kecuali dia mengatakan mungkarul hadis, maka di sini para ulama tidak ada yang menoleh. Ditakutkan dia syad berkesendirian di sini karena sumbernya dari Al-Waqidi. Maka seperti ini keadaan permasalahan jarh wa ta'dil. Maka begitupun di zaman now ada seseorang yang ma'ruf, di mana dia misalnya muridnya alim ulama, kemudian dia berdakwah, kemudian di dalam dakwahnya dia ma'ruf melaksanakan sunnah yang dimatikan bahkan dihidupkan. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa orang ini melaksanakan kebid'ahan dan menyebutkan di statusnya orang ini melaksanakan bid'ah dan sebagainya. Maka semua orang yang hidup di zaman orang ini justru akan melihat orang-orang yang mencela dari orang yang hidup di zamannya itu, di mana dia murid dari seorang alim ulama, dan para asatidah, para masyayikh di zamannya mengetahui keadaan orang ini. Maka ahlul ilm mengetahui para alim ulama. Kemudian berkesendirian orang yang tidak masuk kepada ahlul ilm, namun ada yang mencelaknya. Maka
Maka itu asal dari permasalahan bagaimana kita mengambil ucapan. Seperti di sini Muhammad ibnu Sa'ad berkesendirian. Dan seperti orang-orang di zaman now mengatakan kepada ustadz ahli sunnah berkesendirian, bahwa dia bukan sunni, dia melaksanakan kebid'ahan, atau dia begini dan begitu, justru menjadi bumerang bagi orang yang mengucapkan aneh ini. Maka Muhammad ibnu Sa'ad, meskipun dia thiqah dan diambil ucapan-ucapannya, di saat berkesendirian kepada Abdurrahman ibnu Suraih Al-Mu'afiri, menjadi bumerang atas dirinya. Maka ini menunjukkan bahwa aqwal ulama al-jarhi wa ta'dil bukan dari isi perut mereka, bukan dari mulut lidah mereka, tetapi mereka semuanya insaf, takut kepada Allah. Di saat mereka mengucapkan ucapan kedudukan rawi atau kedudukan orang yang hidup di zamannya, maka akan diberikan ucapan yang hak, karena mereka takut akan dituntut di hari kiamat. Maka jangan sembarangan berbicara, baik di status, baik di Facebook, baik di YouTube, baik di mimbar dan sebagainya, tanpa ilmu, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga akan menjadi bumerang bagi dirinya. Seperti di sini Muhammad ibnu Sa'ad, ucapannya di sini tidak dilihat oleh para ulama lalu ditinggal. Namun apakah semua ucapannya dia ditinggal? Tidak. Di saat ucapannya menyelisihi dari ucapan jumhur ulama, maka disebutkan wa yumkinu an yu'rafa masdar hukum ibni Sa'ad ala rawi min khilal nuqulihi anil mutaqaddimin fi tarjimah haitsu yatabayyan bidzalika ma'hudu hukmahu ala ruwah ghairul mu'assirina lahu wa ila faqad qala al-hafidz adz-Dzahabi takallama Muhammad ibn Sa'ad al-Hafidz fi kitab at-Tabaqat lahu bi kalam jayyid makbul. Maka di sini kita melihat apa yang menjadi penyebab dari Muhammad ibnu Sa'ad. Kenapa berkesendirian menjarah kepada rawi Abdurrahman ibnu Suraih Al-Mu'afiri? Ternyata karena dia mengambil sumbernya dari Al-Waqidi dan dia rawi yang dhaif, bahkan disebutkan matruk dan kadzab. Maka dari kesalahan ini akhirnya tidak diambil. Namun pada hakikatnya ucapan Imam Muhammad ibnu Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqat, maka asalnya dia diambil karena memang dia orang yang insaf di dalam pentausikan. Lakin idza takallama ibnu Sa'ad fi rawin min ahlil Iraq wa dhahara anna masdar kalamihi nukila al-Waqidi ta'ayyan hina idin at-tathabbut asyadid. Maka dari itu diketahui karena dia itu mengambil khobar dari Al-Waqidi, maka dilihat ucapan Ibnu Sa'ad kepada rawi dari ahli Iraq harus diperiksa lebih teliti. Maka oleh sebab itu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Sa'ad yuqallidul Waqidi. Ini dia penyakitnya, karena dia taklid kepada Al-Waqidi. Wal Waqidi ala tariqi ahlil Madinah, dan dia dari orang ahlil Madinah seperti tadi kami sebutkan Al-Waqidi Al-Madani fi inhiraf ala ahlil Iraq. Maka Al-Waqidi ini pemikirannya mempunyai sedikit pemikiran yang nyeleneh, apa an-nasibi, membenci dari ahlil bait. Pada zaman itu di Irak kebanyakan Syiah karena sumbernya dari Karbala.
Sehingga orang-orang Irak yang membunuh Husain ibni Ali dan kemudian setelahnya menjadi fitnah Syiah, hulu kepada Ahlul Bait, dan lawannya dari kelompok ini An-Nasibiyah, yang mana mereka hidup kebanyakan di Hijaz. Maka Al-Waqidi dari kelompok Ahlul Hijaz, dari Nasibiyin. Maka di saat Muhammad ibnu Sa'ad misalnya berbicara dari orang-orang ahli Irak, maka lebih baik diperiksa terlebih dahulu, karena dia muqallid dari Al-Waqidi. Bisa jadi Al-Waqidi ucapannya di sini tidak insaf, mencela orang-orang Irak dikarenakan Syiahnya, maka Muhammad ibnu Sa'ad akan bertaklid dari ucapan Al-Waqidi. Maka kesimpulan barakallahu fikum, dalam semua perkara permasalahan al-jarh wa ta'dil, kita melihat ucapan ulama qaulun wahid, asalnya mereka satu, karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Seperti di zaman now, Ustadz Fulan mahaluh, kita tahu dia tidak dengan Sa'afiqah, dan dia tidak dengan Al-Hajuri, dan dia tidak dengan Roja, dan meskipun dia dulu pernah dengan Roja, kemudian sekarang ingin bergabung dengan kita dan jelas taubatnya diketahui, ya sudah. Dalam permasalahan itu semua para ulama akan sepakat di zaman now misalnya tentang si fulan bagaimana dakwahnya, si fulan bagaimana dakwahnya, maka semuanya akan mengetahui, semuanya akan mengatakan dia bersama kita ahli sunnah. Kecuali yang memang menyeleweng, seperti yang ma'ruf menyeleweng baik dengan Roja ataupun menyeleweng semakna dengan Roja dan membuat kelompok yang lain, atau mengajak kepada kedekatan kepada Roja, maka ma'ruf ucapan mereka. Maka itu adalah dari asas bagaimana permasalahan al-jarh wa ta'dil mulai dari zaman perawi di zaman dulu dengan para muhaditsin ataupun dai-dai yang menyampaikan dakwah di zaman now. Maka tidak usah sibuk-sibuk dengan khilaf Dzulqarnain. Dzulqarnain ma'ruf bagaimana kehidupannya di zaman now, bagaimana mumayyiknya dengan kelompok-kelompok orang Roja dan seterusnya. Maka tidak usah bingung-bingung dari sikap yang ada. Namun yang jadi permasalahan di sini, jika memang ingin bertaubat dan sebagainya, maka bagaimana tobatnya dan bagaimana lisanul hal daripada lisanul qaul. Maka tidak ada perbedaan dari ucapan para ulama mulai dari zaman dulu sampai zaman now. Keadaan dia memang seperti itu. Sehingga permasalahan ucapan ahli jarh wa ta'dil pada dasarnya sama, kecuali yang syadz, yang berkesendirian, maka dilihat bagaimana alasan dia berkesendirian. Maka kesimpulannya ucapan Muhammad ibnu Sa'ad, ucapannya bisa diambil dari tautsik dia di kitab At-Tabaqat, Tabaqatul Kubra, berbicara tentang para salaf, terutama para tabi'in. Maka dia berbicaranya dalam keadaan insaf, diambil tautsiknya. Namun seperti kasus sekarang ini, bagaimana dia mencela Abdurrahman ibnu Syuraih al-Mu'afiri, dikatakan mungkarul hadis, padahal para ulama mensikohkannya. Disinilah dari perkara-perkara yang mutasyaddid, dari perkara-perkara yang ta'annud, dan dari perkara-perkara yang berkesendirian syadz. Di sini dilihat kenapa bisa seperti ini. Ternyata karena dia bertaklid kepada Al-Waqidi dan Al-Waqidi dhaif. Maka judul dari pembahasan kita, tidak diterima jarah dari seorang rawi jika sumbernya aglabudzon dari jalan yang dhaif.
Seperti Muhammad ibnu Sa'ad, asalnya diambil ucapannya, namun di saat mengkhususkan dia menjarah Abdurrahman ibnu Suraih al-Mu'afiri, mungkarul hadis, dan para ulama mentausiknya, butuh dilirik kembali. Setelah dilirik, ternyata dia itu mengambil dari Al-Waqidi yang dhaif, maka penjarahan seorang rawi yang sumbernya berasal dari rawi yang dhaif tidak diambil sama sekali. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini, sehingga bagaimana cara kita keadaan rawi dari ikhtilaf, maka diantaranya kaidah tidak mengambil jarh yang sumbernya dari rawi yang dhaif. Maka ambillah jarh dari fulan ibnu fulan dari sanad yang sahih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.